Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatus Solihah dari kelas 2A dengan NPM 203101044 ingin mempraktekkan beberapa fungsi dari Excel yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan pivot table. Pertama-tama saya sudah menyiapkan data dengan bentuk vertikal untuk fungsi VLOOKUP, data dengan bentuk horizontal untuk fungsi HLOOKUP, dan data gabungan untuk masukkan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama ada kolom nama barang. Di sini nama barang terdapat pada data dengan bentuk vertikal, maka menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value yaitu kunci pembaca tabel. Di sini saya menggunakan kode barang sebagai kuncinya. Saya blok semua, lalu klik koma, akan muncul tabel array yaitu range yang akan dibaca. Range ini harus dalam keadaan urut. Kita buka datanya, lalu kita blok semua. Judul tidak perlu diikutkan, lalu klik koma, akan muncul call index 6, yaitu kolom yang ingin dimunculkan terdapat pada kolom keberapa. Di sini nama barang terdapat pada kolom kedua, maka klik angka 2, tutup kurung, tekan enter. Maka data akan otomatis muncul. Dalam kolom kategori, kategori terdapat pada data dengan bentuk vertikal, maka menggunakan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kuncinya sama yaitu kode barang, blok semua, koma, data yang ingin dibaca, koma, kolom yang ingin dimunculkan yaitu kolom ketiga, klik angka 3, tutup kurung, enter. Maka data akan otomatis muncul. Selanjutnya, kolom bahan. Bahan terdapat pada data dengan bentuk horizontal, maka menggunakan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, lookup value yaitu sama kunci pembaca tabel. Di sini saya menggunakan nomor pesanan, blok semua, lalu koma, range yang akan dibaca, blok semua, lalu tekan koma. Bahan terdapat pada baris kedua, maka ketik angka 2, tutup kurung, enter. Di sini akan terjadi error, maka kita harus mengunci rumusnya dengan klik di depan B1, tekan F4, lalu di depan K3 sama klik F4, tekan enter. Di sini data akan otomatis muncul. Selanjutnya yaitu pada kolom stok. Stok terdapat pada data dengan bentuk horizontal, maka menggunakan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, kunci, koma, range yang akan dibaca, koma, dan data yang akan dimunculkan terdapat pada baris ketiga, maka ketik angka 3, tutup kurung, enter. Di sini juga terjadi masalah seperti sebelumnya, maka harus mengunci rumus terlebih dahulu, yaitu ketik di depan B1 F4 dan di depan K3 F4. Hal ini bisa dilakukan dengan manual, lalu klik enter, maka semuanya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya saya akan mempraktekkan fungsi SUMIF dan COUNTIF. Fungsi SUMIF yaitu untuk menjumlahkan seluruh data angka dari sederetan angka khusus untuk angka yang memenuhi kriteria tertentu. Di sini ada jumlah pesanan plus. Artinya, saya akan mencari jumlah pesanan dengan kategori plus menggunakan fungsi SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF. Di sini ada range, yaitu sel yang menjadi acuan. Sel yang menjadi acuan yaitu pada sel kategori karena akan dicari kategori plus. Kita blok,
lalu koma, kriteria yaitu kriteria untuk penjumlahan. Kriteria untuk penjumlahan di sini plus, maka ketik 2, ketik plus. Penulisan ini harus sama dengan penulisan yang ada di dalam sel agar data yang dimasukkan bisa valid. Koma, sum range yaitu sel yang dijumlahkan. Sel yang dijumlahkan yaitu jumlah barang, maka di block semua, lalu tutup kurung, tekan enter. Maka akan muncul jumlah pesanan dengan kategori blues berjumlah 23 pesanan. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, sama dengan sum if range yaitu kategori. Di sini kriteria yang akan dicari yaitu kriteria hoodie, maka tanda petik 2, ketik hoodie, ketik koma, lalu jumlah barang, tutup kurung, enter. Maka jumlah pesanan dengan kategori hoodie ada 23 barang. Selanjutnya sweater sama dengan sum if kurung range koma tanda petik 2 sweater petik 2 koma sum range tutup kurung, tekan enter. Maka jumlah pesanan sweater ada 16 pesanan. Selanjutnya jumlah stok plus di sini menggunakan sum range dengan kolom stok sama dengan sum if kurung range sama kategori koma petik 2 plus koma stok kurung enter. Maka jumlah stok plus ada 110 barang. Selanjutnya sum if kategori koma kurung Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi countif. Fungsi countif digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat pada range tertentu. Di sini jumlah bahan woolfish sama dengan countif range yaitu sel acuan bahan karena akan dicari jumlah bahan woolfish ada berapa, koma kriteria. Kriterianya yaitu woolfish, titik 2, woolfish, tutup kurung, enter. Di sini ada 2 dengan bahan woolfish. Sama countif kurung range atau sel acuan, koma data yang akan dicari, tekan enter.
Right. Enter. Yang terakhir, Omnif sel acuan, koma, data yang ingin dicari, enter. Maka jumlah bahan Wolfish ada 2, jumlah bahan katun ada 3. Yang terakhir yaitu pivot table. Pivot table fungsinya untuk membuat rangkuman atau melakukan analisa dengan waktu yang singkat. Fitur ini mempermudahkan kita dalam membaca suatu data. Penggunaan fungsi pivot table tergolong mudah, yaitu kita tinggal memblok semua data yang ada, lalu pilih insert, pilih pada menu pivot table, klik, akan muncul seperti ini. Di sini tertulis tabel 2 dikarenakan saya menggunakan format stable. Jika tidak menggunakan format stable, maka tulisannya mungkin B5 sampai dengan L15. Lalu kita klik OK. Maka akan masuk ke sheet baru. Di sini ada beberapa data saya tadi. Tinggal menceklis data mana yang ingin dimunculkan terlebih dahulu. Di sini saya memunculkan nama kategori terlebih dahulu, lalu nama lalu bahan. Setelah itu nama barang, harga, total, stok, dan jumlah barang. Maka akan muncul seperti ini. Ini bisa dikecilkan atau dihilangkan. Kita bisa memunculkannya lagi. Sini ada blues. Kategori blues ada bahan katun, muskrat, dan wolfish, sedangkan hoodie ada bahan fleece, muskrat. Di sini ada juga nama-nama barangnya. Di sini sum of harga bisa diganti dengan average, core, max, min, dan lain sebagainya. Tinggal klik field settings. Di sini saya akan mengubahnya menjadi max. Lalu klik OK. Maka akan muncul harga tertinggi. Di sini juga bisa diganti min. Lalu klik OK, maka yang muncul akan total harga terendah. Tampilan ini bisa diubah di menu desain, lalu kita pilih. Mungkin seperti ini. Akan lebih mudah membaca data jika dikelompokkan atau dirangkum seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.